Oke, baik. Pada kali ini kita akan mendemokan bagaimana untuk kita menginstal sebuah aplikasi Odoo dengan VPS, domain, dan Odoo sendiri. Nah, pertama-tama kita perlu cek VPS terlebih dahulu. Untuk ini kebetulan saya sudah ada VPS. Kita lanjut ke domain. Nah, untuk setting domain sendiri itu teman-teman bisa beli sih di banyak platform. Nah, ini salah satu contohnya adalah rumah web gitu. Teman-teman bisa order di sini. Saya desain untuk domain country.myid. Untuk country.myid kita lihat bahwa dia sudah tidak tersedia karena kita sudah ada yang pakai gitu. Nah, ada country ID, count.com. Nah, ini tuh dibedakan dari seberapa eh, banyak extension di belakang itu dipakai gitu. Misalnya kita kalau kita .com atau .co.id itu kan wah ini dia lebih kredibel gitu. Makanya kenapa lebih mahal? Semakin murah, berarti semakin jarang dipakai domain ini. Nah, nanti di sini kita cuma perlu setting DNS server aja, name server aja. Kita poinnya itu nanti ada di Cloudflare di sini gitu. Nah, untuk Cloudflare sendiri kita bisa setting dengan seperti ini gitu. Kita bisa buat eh, country my ID dengan setting gratis free seperti ini itu. Nah, di sini teman-teman bisa cek juga. Nah, bahwa eh, Cloudflare ini adalah satu platform di mana bisa kita bisa bikin proxy di dalam server kita bisa lempar ke Cloudflare dulu, lalu kita bisa eh, baru ke domain kita gitu. Kenapa kok Cloudflare ini juga sekarang ini penting dan banyak digunakan gitu? Pengen teman-teman punya satu web gitu, dan satu web itu banyak sekali ya filenya dan prosesnya dan banyak orang yang akses gitu. Tentunya juga eh, perlu casing kan. Untuk case itu eh, dia akan download dulu terlebih dahulu semua konten-konten yang ada. Nanti baru ketika kita mengakses lagi website itu akan lebih cepat gitu. Nah, untuk Cloudflare ini di situ fungsinya gitu. Sebagai untuk pengaman juga agar kita tidak mudah dibobol. Ini juga sebagai satu casing gitu untuk kelebihan juga dari Cloudflare gitu. Nah, eh, 165 ini adalah IP server dengan status proxy tipenya A, IP, ada CNAME, kita bisa isi WW-nya, kita bisa isi domainnya, MX ini email, kita bisa setting mail server di sini, kita juga bisa setting TXT di sini. Untuk SPF ini dia akan benar-benar dia akan lebih ini sebenarnya lebih ke email dan SPF dan DKIM. Dia akan menjamin bahwa ketika kita menerima email itu akan benar orang tersebut dan memverifikasi alamat tersebut gitu. Tapi untuk utama kita bisa setting ini terlebih dahulu. Nah, setelah itu baru bisa kita masuk nih diodonya.
Kita coba masuk di sini. Saya sudah masuk ke VPS. Kita cek dengan 2 GB RAM dan 2 core. Kita cek TC OS rilis dengan Ubuntu 24, Ubuntu terbaru ya. Dan eh, dengan CPU x86, x64 Intel. Nah, kita sekarang lanjut ke Odoo. Untuk instalasi Odoo sendiri, saya sudah sediakan script. Nah, di sini pada baris pertama kita perlu update dan upgrade dulu dan install berbagai dependensi gitu. Ini kita perlu update dulu, kita perlu perbarui dulu package di dalam server ini. Kita perlu install Python pip untuk jalanin Odoo. Kita perlu install database, kita perlu install WKHTML, kita perlu buat user Odoo, user dari server ini gitu. Jadi database itu dia hanya bisa diakses oleh user Odoo. Kita bisa setting sampai ke level secure itu untuk database Postgre. Kita jangan lupa kita juga bikin log, kita juga nanti clone dari GitHub. Jadi ini ada satu script lengkap gitu. Kita bisa setting Odoo dari benar-benar scratch dari awal sampai kita jalan. Lalu kita jangan lupa untuk buat VNV Python. Jadi kenapa kok VNV ini penting ya? VNV ini penting banget sih. Karena apa? Karena bayangin kita punya punya 3 project dan VNV ini eh, satu butuh atau memerlukan Pandas versi 3, satu memerlukan Pandas versi 4. Kayak pertanyaannya kenapa kita nggak ke semua keempat gitu. Karena codingan kita ini yang pakai versi 3 ini sudah 1 tahun yang lalu loh gitu. Jadi akan sangat rumit kalau kita pindahkan semua, kita menggunakan versi terbaru karena perubahan dari library ini sendiri juga belum tentu function yang sekarang kita pakai one day akan ada juga tersedia gitu. Tergantung dari si pengupdate atau pembuat library ini. Apakah dia berpikir untuk oke, kita perlu lebih efisien, kita menggunakan atau mensimplify function ini dengan digabung ke lain gitu. Nah, kira-kira seperti itu tujuan dari pip PNV. Kita selanjutnya bisa install requirement dari Python. Ada. Jadi Odoo sendiri ini untuk dia bisa berjalan. Nah, ini saya cekkan juga. Nah, dia itu punya berbagai banyak versi gitu. Oh, aku perlu zip versi 4.21. Kalau aku menggunakan Python di bawah 3.11, aku akan pakai zip versi 4.1.0. Kalau di atas itu akan menggunakan 4.21. Tuh. Lalu untuk selanjutnya ada kita untuk perlu untuk buat konfigurasi conf. Conf ini jadi sebenarnya kita tuh udah ada default gitu. Eh udah ada untuk ini settingnya berapa, settingnya apa gitu. Tapi conf ini kita akan mengubah value aslinya gitu. Kita akan mendefinisikan gitu. Oh,
portnya tuh 8069 ya, DP hostnya tuh nanti false dan dia cuma bisa diakses by user aja gitu. Tapi kita nama DP usernya defaultnya Odo. Nah, setelah kita buat conf, kita buat service ini. Jadi bagaimana ketika ini berjalan, kita tidak perlu kita tidak perlu uh, kita tidak perlu kesulitan untuk setting untuk running di setiap saat gitu. Karena service ini dia akan berjalan di backend service gitu. Baik pada saat kita sudah keluar dari command prompt, command line dari Ubuntu, dia akan tetap jalan. Nah, setelah itu jangan lupa uh, kita setting Postgre-nya, kita buat setting permission. Ini settingnya apa, chmod ke folder. Ini ownernya siapa. Jadi kalau ini ownernya Odoo, pasti dia akan cuma bisa Odoo aja gitu. Jadi misalkan aku kalau punya user lain nggak akan bisa akses ini gitu. Karena ini punyanya Odoo, grupnya Odoo. Kalau kita bisa start dari domain, kita bisa tambahkan engine egg. Nah, di sini perannya dari engine egg itu apa sih dari sampai sini itu. Nah, jadi kita akan bikin satu proxy gitu di mana oke, sebenarnya aku tanpa proxy itu sudah bisa jalan. Tapi apa yang membedakan gitu sama proxy dan tidak? Dengan adanya proxy, ketika kita pertama kali akses, yang dia akses adalah proxy-nya dulu gitu, daripada odonya. Jadi si proxy ini dia akan menyampaikan kepada odo, oh ada kebutuhan nanti bisa ke ngeloading ke server ini ya, ke IP ini ya gitu, ke lokal ini ya gitu. Sebenarnya ini kalau kita punya banyak server lagi, ini kita ke lokal lainnya bisa juga gitu. Misalkan 192 sekian gitu. Ke port 8 berapa gitu. Tergantung kita aksesnya dan berikan IP port berapa gitu. Nah, untuk runningnya sendiri sekarang kita cuma perlu jalani script ini sih. Dan termasuk, nah sekarang ini kita bisa cek status dia sudah running gitu. Termasuk nanti kita bisa setting atau tambahkan extra add-on gitu di sini gitu. Kita hanya perlu definisikan add-on path-nya nanti. Oh, saya ada add-on path tambahan di sini gitu. Nanti kita perlu definisikan di odoconf. Sekiannya itu, eh, jadi sekarang sudah bisa running. Kita perlu bebaskan dari cache yang bersih. Nah, udah bisa running. Kira-kira itu dari cara kerja, cara implementasinya, penginstalan Odoo. Semoga hal seperti ini dapat bermanfaat banget sih buat teman-teman gitu. Terima kasih sudah mendengarkan dan memberikan waktunya untuk uh, mau melihat video ini. Terima kasih.